Hello everyone, how are you today? Nice to meet you all. Kembali lagi bersama saya, Mrs. Yulia, di channel YouTube saya. Dan untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai time and date. Ya, jadi kita akan mempelajari bagaimana sih menyatakan waktu dan juga menyatakan tanggal dalam bahasa Inggris. Dan juga kita akan mengetahui bagaimana sih caranya kalau menanyakan waktu dan menanyakan tanggal. Nah, kita akan tahu yuk, kita lihat lagi. Ada apa sih nih ya? Jangan lupa nanti untuk mensubscribe dan juga mendownload video sehingga kalian dapat memutar ulang videonya sehingga dapat hemat kuota kalian ya. Oke, kita yang pertama akan bicara mengenai time. Jadi time ini adalah waktu. Nah, kita akan melihat gimana sih cara menanyakan waktu. Oke, untuk menanyakan waktu, kita bisa menggunakan kalimat what is the time? What is the time? Atau bisa disingkat what's the time? What's the time? Lalu yang kedua ada what time is it? What time is it? Jadi biasanya kalau ada bacaan yang belakangnya huruf konsonan, lalu diikuti dengan huruf atau kata yang berawalan huruf vokal, a, u, e, o. Jadi biasanya ini ditarik. Jadi what time is it? Gitu ya. Nah, untuk menjawabnya kita bisa menggunakan kata it is di depannya. What's the time? It is bla bla bla. Nah, bla bla blanya ini apa ya? Yuk kita pelajari selanjutnya. Sekarang kita akan melihat how to state time. Bagaimana menyatakan waktu. Nah, kita ada 3 jenis waktu yang harus kita ketahui. Yang pertama nanti ada jam tepat, yaitu kita menggunakan kata o'clock. Contohnya jam 5 tepat, jam 6 tepat. Jadi kata tepat ini diganti dengan bahasa Inggris o'clock. Lalu untuk kurang, bisa kita menggunakan kata to. Contohnya jam 5 kurang 10 menit. Nah, kurangnya ini menggunakan kata to. Lalu ada lebih, menggunakan kata pas. Contohnya jam 6 lebih 10. Nah, lebihnya nanti menggunakan bahasa Inggris pas. Seperti itu, nanti harus selalu diingat-ingat ya. Alright, dan ini khusus rumus untuk menyatakan waktu. Jadi kalau bahasa Indonesia itu kita bilangnya jam dulu ya. Jadi contohnya jam 6 lebih 10 menit atau jam 6 kurang 15 menit ya. Tapi untuk bahasa Inggris dibalik. Jadi menitnya dulu, lalu di sini ada to atau pas, kurang atau lebih, lalu jamnya di belakang. Nah, kalau kalian pingin tidak terlalu banyak kesalahan, kalian bisa menuliskan dari belakang jamnya dulu, lalu to atau pas, lalu ke menit. Jadi dalam bahasa Indonesia tetap dalam bahasa Indonesia, diinggriskan tapi jamnya ditaruh di belakang. Kalau di bahasa Indonesia kan jam 5 lebih 10 gitu kan jamnya dulu. Nah, untuk bahasa Inggris jamnya di belakang dan menitnya di depan. Jangan lupa ya. Nah, kita akan mempelajari dulu yang pertama ada kata o'clock. Tadi apa sih o'clock itu? Iya, jam tepat. Ini sudah saya berikan contoh. Ini ada jam 5 tepat ya. Jadi o'clock ini digunakan untuk menyatakan jam tepat. Nah, di samping ini contohnya, what's the time? Dijawab, it is 5 o'clock. It is 5 o'clock. Ini bacanya o'clock ya, bukan o'clock. Jadi o'clock ini artinya tepat. Kita lihat lagi, ada sebutan menit di sini. Ini khusus sekali di dalam bahasa Inggris ya. Ada sebutan untuk menit. Nah, yang pertama ada 30 menit. Kalau untuk 30 menit di dalam bahasa Inggris mereka menggunakan a half. A half. Selanjutnya ada 15 menit. Mereka menggunakan a quarter. A quarter. Untuk 30 dan 15 menit mereka menggunakan e di depannya. Tetapi selain 30 dan 15, tidak usah menggunakan e ya. Itu adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh murid-murid saya.
Nah, bagaimana kalau untuk menit selain 15 dan 30 ya? Nah, kalau untuk menit selain 15 dan 30, kalian tetap menggunakan angka biasa seperti dalam bahasa Inggris. Contohnya, 5 ya 5. Lalu ada 10 tetap 10. Gitu ya. Dan ini tidak menggunakan di depannya, nggak ada a 5, a 10 itu no. Jadi ini nempelnya di a half 30 menit sama a quarter 15 menit. You understand? Kita bisa lanjut ya. Ini dia. Saya kasih panah merah ketika kalian menyebut 30 dan 15 menit. Ada e-nya. Lanjut. Di sini saya tuliskan terus 30 menit dan 15 menitnya biar kalian selalu ingat. Oke. Kita akan membahas selanjutnya mengenai pas. Apa tadi setelah ada kata o'clock jam tepat lalu ada pas. Iya, jam lebih. Jadi pas ini untuk menyatakan jam lebih. Nih contohnya. Jam 10 lebih 30 menit, ya kan? Nah, jangan lupa untuk menyatakan jamnya ditaruh di belakang, lalu pasnya di tengah, dan menitnya di depan. Kalau kalian takut terbolak-balik gitu, kalian bisa menuliskan jamnya dulu dari belakang. Tapi kalau sudah tahu, kalau bahasa Inggris menitnya dulu baru jamnya, kalian bisa langsung. Nah, karena ini menitnya 30, kita menggunakan a half. Jangan lupa pakai ya. A half past jam 10:10. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa dibalik. 10 past a half. Jam 10 lebih 30 menit. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, a half past 10. A half past 10. Oke. Mengartikan dalam bahasa Indonesia dari belakang, jam 10 lebih 30 menit. Kita bisa lanjut ya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh yang lain menggunakan kata pas atau jam lebih di sini. Ini ada contohnya. Saya berikan contoh untuk selain menit 15 dan 30. Yang pertama ada 3 lebih 5 menit. Jadi 3-nya ditaruh di belakang, jamnya 3. Lebih pas, menitnya 5 ditulis di depan 5. Jangan lupa ini tidak menggunakan kata karena itu nempelnya di a half dan a quarter ya. Jadi dalam bahasa Inggris, it is 5 past 3. Jam 3 lebih 5 menit. Kalian juga sambil melihat kursor saya ya. Selanjutnya ada jam 12 lebih 10 menit. Jangan lupa kita nulisin menitnya dulu nih. Udah saya tulis di atas ya rumusnya. Menitnya 10, pastinya lebih, lalu jamnya 12 ditaruh di belakang 12. Jadi jam 12.10 bacanya it is 10 past 12. Lanjut, yang terakhir ada 7, 20 menit. Nah, ini udah jelas banget ya. 20 itu 20. Lalu untuk 7-nya 7. Jadi bacanya it is 20 past 7. Jam 7 lebih 20 menit. Oke. Saya masih tulis di sini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai to. Nah, setelah ada jam lebih, jam tepat, kita ada jam to. Yaitu untuk menyatakan jam kurang. Contohnya, belum contoh. Jadi penggunaan to ini dipakai ketika menitnya lebih dari 30. Kalau lebih dari 30 menit, kita bacanya kurang ya. Contohnya ini. Ini kan jam 5.45 ya. 5.45 menit kan. Nah, karena ini menitnya lebih dari 30, 45, kita pakainya nanti kurang. Jam 6 kurang 15, seperti itu ya. Saya tulis di sini rumusnya. Tetap menit, lalu to-nya di tengah, jam. Oke? Nah, sekarang kalau baca ini gimana nih? Kalau kalian masih bingung, bisa dari belakang ya. Jam 6 kurang 15. Jam 6, 6-nya ditulis di sini 6, kurang 2, kurang 15 menit. 15 menit itu tadi di sini saya tulis a quarter. Jadi a quarter to 6.
jam 6, kalau nerjemahin dari belakang, jam 6 kurang 15 menit. Paham ya? Jangan lupa penggunaan to dipakai ketika menitnya lebih dari 30 menit. Contohnya 35, 40, 45, 50, dan 55 menit. Nah, sekarang ada contoh yang lain yang perlu kalian perhatikan, yaitu ini saya tulis lagi ya rumusnya biar kalian selalu ingat. Menit di depan, jam di belakang. Kita akan bahas tetap tetu. Nah, di sini saya tuliskan jamnya ditambah 1. Ini maksudnya apa? Ketika kita ada soal seperti ini, kalau tadi jamnya kan jam analog ya, kalian bisa melihat jarumnya dengan tepat. Kalau seperti ini, nih, ya kan? Ini kan nggak ada jarumnya nih, kalian pasti bingung nih, nanti kurang-kurangnya kurang berapa menit ya, gitu kan. Nah, ini rumusnya enak banget. Jadi kalian tinggal mengingat-ingat untuk menitnya, 1 jam itu ada berapa menit sih? Ya, 1 jam 60 menit. Nah, 60 menit itu dikurangi menit yang ada di sini. Jadi 60 dikurangi 35 ada 25. Lalu menitnya kalian tulis di sini. 25 itu 25. Masih belum paham? Nah, karena kita membahas tuh, dan ini jamnya nggak ada jam yang ada jarumnya. Kalau ada yang bingung ya, saya cuma kasih alternatif saja. Menitnya ini dikurangin dulu dari 60 menit. Jadi karena 1 jam ada 60 menit, ini 60 dikurangi 35. 60 menit dikurangi 35 ada 25 menit. Jadi 25 di sini dan jamnya ditambah 1. Oke. Ini jamnya 1 jadi di sini ada 2. So, Inggrisnya it is 25 to 2. Jam 2 kurang 25 menit. Sama kan kalau di bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan? Cuman ini memudahkan kalian saja nanti, oh kalau 35 menit tuh kurang berapa ya? Kurang berapa menit ya gitu kan? Kalau ada jarumnya enak. Nah ini saya kasih alternatif lagi. Contoh yang kedua, 11.55. Kita lihat dulu nih, menit itu 1 jam ada 60 menit. Nah, 60 dikurangi 55 tinggal berapa? Tinggal 5. Nah, berarti menitnya 5. Lalu jamnya tinggal ditambah 1. 11 tambah 1, 12. 12 bahasa Inggrisnya 12. Jadi bahasa Inggrisnya it is 5 to 12. Atau jam 12 kurang 5 menit. Betul kan? 11.55 kan jam 12 kurang 5 menit kan? Yang terakhir, 9.40 menit. Nah, 40 nih kita menit kan kita mikir menitnya dulu nih ya. Jadi 60 dikurangi 40 berapa? Iya, 20. 20 kita tulis di sini 20. Lalu jamnya ini 9 ditambah 1 jadi 10. 10 itu 10. Jadi it is 20 to 10. Ini nggak ada kata 20 di sini dari mana ya? Nah, tadi kan saya bilang karena menitnya lebih dari 30, jadi kita menggunakan to dan menitnya ini kita kurangkan dari 60. 60 itu dari 1 jam kan 60 menit. 60 dikurangi 40, jadi kita tahu kurangnya 20, kurangnya 20 gitu ya. Jangan lupa jamnya ditambah 1. Kalau di bahasa Indonesia kan sama kan? Jam 10 kurang 20 menit. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada cara lain untuk menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. Tapi ini untuk acara-acara atau kegiatan informal. Informal itu secara casual atau ketika kalian ngobrol dengan teman, kalian ngobrol dengan orang tua, atau dengan orang yang sudah kenal lama. Tapi ini tidak diperuntukkan ketika kalian mengerjakan tes ya, contohnya tes TOEFL atau tes apapun, mungkin tes di sekolah juga. Tapi ketika kalian pergi ke Amerika atau Inggris, atau mungkin ketemu orang luar negeri, biasanya mereka menggunakan pelafalan ini atau pernyataan waktu dalam bahasa Inggris ini. Contoh yang pertama, mudah banget.
10.15. Bahasa Indonesia kan 10.15 kan. Nah, kalau di bahasa Inggris kan untuk informal, untuk yang casual atau percakapan sehari-hari, mereka biasa menggunakan kata it is 10:15. Jadi langsung diinggriskan 10 itu 10, 15 itu 15. Jadi bahasa Inggrisnya it is 10:15. Jadi mereka sudah tahu, oh jam 10 lebih 15 menit. Nggak usah pakai pas-pasan ya. Selanjutnya 8.30. Nah, ini juga langsung 8 to 8. 30 itu 30. Jadi 8.30 bahasa Inggrisnya it is 8:30. 8:30. 8 ini langsung ke T ya, G-nya nggak dibaca. Yang terakhir ada 7.45. Nah, tadi saya bilang kan kalau menitnya lebih dari 30 kita menggunakan tuh. Tapi itu memusingkan banget. Itu hanya untuk tes. Nah, kalau untuk percakapan sehari-hari kita langsung aja jam 7.45. So, kita bisa langsung bilang 7, bahasa Inggrisnya 7. 45, 45. Jadi jam 7.45 bisa dibaca it is 7:45. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai AM dan PM. Apa sih itu? Oke. Nah, AM ini diperuntukkan waktu untuk jam 12 malam sampai sebelum 12 siang tetnya. Jadi, kita bisa pakai logika 12 malam sampai 12 siang itu AM. AM. Contohnya, 7 pagi. 7 a.m. 9 pagi, 9 a.m. 11 pagi, kok ini 10 ya? Iya, biar kalian gak ngantuk ya. Jadi ini 10, jadi 11 tetap 11 a.m. Ini satu kesalahan, biar kalian gak ngantuk. Memang saya sengaja di sini ya. Nah, lanjut. Ada PM. Nah, PM ini digunakan untuk menyatakan waktu ketika jam 12 siang sampai 12 malam. Ingat-ingat ya, siang sampai malam. Nah, biasanya di Indonesia itu kalau setelah jam 12 siang itu kita nyebutnya jam 1, jam 2 itu sebagai kata 13, 14, 15 sampai 24 malam ya. Nah, kalau di bahasa Inggris tuh kadang-kadang mereka tidak menggunakan itu, tapi mereka mengganti menggunakan kata PM. Jadi jam 1 siang itu kalau di Indonesia 13, pukul 13. Kalau di luar negeri tetap 1, habis jam 12 kan jam 1 ya. Tapi mereka menggunakan PM. Kalau jam 1 PM berarti jelas itu jam 1 siang. Kalau 1 AM, nah 1 AM di sini berarti jam 1 dini hari. Paham ya? Jadi ini harus diingat AM 12 malam sampai 12 siang. PM 12 siang sampai 12 malam. Nanti bisa dipahami lagi sambil memutar kembali video ini ya. Ini yang selanjutnya ada 15, pukul 15 itu kan jam 3 sore kan. Nah, bisa ditulis 3 PM. Jam 20 nih jam berapa coba? Iya, jam 8 malam. Nah, jam 8 malam mereka jarang menggunakan 20.00, tapi mereka menggunakan jam 8, 8 PM. Nah, kalau udah ada kata PM ini berarti mulai siang sampai malam. Kalau AM, malam, dini hari sampai siang. Seperti itu ya, nanti bisa dipahami lagi. Nah, sekarang kita talking about date. Date itu tanggalan. Nah, untuk menanyakan tanggal kita bisa menggunakan kata atau kalimat what date is it today? Diulangi yuk. What date is it today? Ini tanggal berapa ya hari ini? Today itu hari ini. Iya. Nah, untuk kalender, jadi kalau tanggal itu ada kalender ya. Kalian perlu tahu kalau bahasa Indonesia itu kalender itu ada jam tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 ya. Jadi kalian menyebutnya biasanya kan 1, 2, 3, 4 ya kan. Nah, untuk ini kita memakai ordinal number. Jadi kita tuh memakai urutan. Jadi kalau kalender, tanggalan itu sebenarnya urutan. Kalau yang angka 1, 2, 3, 4 itu angka biasa, tidak urutan. Nah, kalau untuk urutan contohnya ya, anak pertama,
anak kedua itu kan urutan ya kan. Juara pertama, juara kedua itu juga urutan. Nah, kalender itu sebenarnya juga urutan. Jadi tanggal ke-1, tanggal kedua, tanggal ketiga dan seterusnya ada kata ke. Jadi kalau ada kata ke itu berarti dia urutan. Contohnya anak ke-1, anak kedua gitu kan ya. Nah, jadi kalian kalau untuk menyatakan tanggal tidak menggunakan kata 1, 2, 3, 4, tapi kalian menggunakan urutan, yaitu untuk satu kita bisa pakai the first. Ada the-nya ya. The first. Nah, untuk dua, the second. The second. Kadang-kadang ada HP yang namanya HP second ya. Nah, second itu kan artinya kedua, berarti itu sudah dipakai orang. Itulah kenapa namanya second, alias itu sudah barang bekas gitu ya. Nah, 3 ada the third. Untuk 1, 2, 3 ini harus kalian ingat-ingat terus karena nanti akan digunakan untuk bilangan selanjutnya ya. 1 ini the first ditulisnya 1 ST. ST-nya kecil. The second 2 ND. ND ini dari bawah ini. First ini dari ST di sini. Ditaruh di sini ya. Second ini belakangnya ND. Ditaruh di sini. Third, dari kata 3, 3 jadi third. RD-nya masuk ke sini. Begitu ya. Jadi kalau ada 3 RD berarti ini urutan ketiga. Bukan nomor 3. Nah, mulai angka keempat, kalian tinggal menggunakan dari 4 tuh bahasa Inggrisnya kan 4. Jadi kalau udah mulai angka 4, kalian tinggal menambahi TH di belakangnya. Fourth, fifth, sixth, seventh. Ini lihat ada TH semua ya. Tapi ada yang berubah. Di sini 5, ada E-nya hilang tambahi T. Jadi bacanya fifth. Ada lagi yang hilang 9, ada E-nya kan Nine ya harusnya. 9 dia melebur ada TH-nya jadi bacanya ninth. Nah, 11 tetap, 12 tetap TH terus ya, tambah TH semua kan. Tambah TH nih. 12 ada yang berubah. 12 tuh pakai V. Ini berubah jadi F. E-nya hilang. Oke, nanti kalian bisa melihat antara angka 12 dan angka ke-12, 12 and the 12. Kita akan melihat perbedaan lagi ketika kalian menemukan angka 21. 21 itu kan 21 ya. Nah, karena ini urutan, jadi kita bilangnya 21-nya diganti first. 20 first. 20 first. 20 karena kalau ada 1 kita pakai ST, ya kan? Kalau untuk 22 kita bilangnya 20 second. Jadi nulisnya 22 ditambah ND. Lalu ada 23rd, 23 ditambah RD. 24th, nah kalau udah mulai 4 seperti tadi kembali tinggal ditambahi TH saja. Lanjut ke bawah ditambah TH semua ya. Paham ya? Jadi ketika kalian untuk menggunakan kalender, kalian menggunakan sebutan angka bilangan untuk urutan. 31 juga 31st. Oke, nanti bisa dipahami selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui cara menyatakan tanggal. What date is it today? Tanggal berapa hari ini? Nah, untuk urutannya kita sebutin tanggalnya dulu ya, seperti biasa, kayak bahasa Indonesia, tanggal, bulan, dan tahun. Tetapi untuk tanggal dan bulan di tengah-tengahnya ditambahin off. Oke, contoh yang pertama, 13 Januari 2017. It is the 13, ya 13 itu kan 13, karena urutan ditambahin TH. It is the 13th of, oke, kita mau ke bulan, January, tetap Januari, 2017, 2017,
and 17. Jangan lupa untuk tahun biasanya sebelum angka puluhan, ini puluhannya kan 17 ya. Kita menambahkan n di sini. Jadi 2017. 2017. N-nya ditaruh sebelum puluhan ya. Puluhan, ingat puluhan itu 2 angka di belakang ya. Contoh yang kedua, 21 Juli 1988. Iris, 21 itu kan 21. Karena dia tanggal jadi pakainya 21st. 21. It is the 21st, ya kan, of July 1900 dan 88. Tadi saya bilang kalau puluhannya itu ditambahi n dulu. N, biar nggak bosan, 88, 88. Paham ya? It is the, selalu the karena tanggalan, 21st, 21 of July 1900, 900 dan 88, maaf, 88. Ya, kita lanjut. Ada apa selanjutnya? Kita lihat yuk. Nah, ini adalah cara membaca untuk tahun ya. Tadi sudah saya kasih bocoran, di depan menggunakan kata N untuk sebelum puluhan. Nah, kalau ini 2008 berarti kita tinggal bilang 2008. Ini kan puluhannya nggak ada, jadi otomatis sebelum angka 8 ditambahi N dulu. Paham ya? 2008. Lalu ada lagi 1992. 1900 and dan ini dibagi dua gini ya. Kalian kalau bingung dibagi dua aja. 92 berarti sebelum 92 kasih N di sini. 92 itu 92. Oke, jadi jadinya 1992. Atau 1992 ini bisa dibaca langsung menggunakan gini, 1992. 1992. 1992. Seperti membaca jam. Ya, jadi tahunnya langsung dibaca 22. Kalau untuk tahun biasanya dibaca 2 aja. Kalau yang pertama ini cara bacanya seperti biasa 1992. Nah, untuk cara baca yang kedua bisa menggunakan dua angka. Jadi 1992, 1992. Yang belum hafal angka silakan dihafal dulu sampai 100 ya. Kalau enggak kalian bisa keder di bagian ini. Selanjutnya ada contoh 1945. Langsung saya bacanya 1945 ya. Jadi 1945. Kurang 5 ya di sini ya. Pinter biar gak ngantuk, memang saya sengaja ya. 1945. 19 itu 19, 40, 5-nya ngilang di semak-semak belukar. Biar nggak ngantuk. Jadi 1945 bacanya langsung 19 to 19, 45, 45. Seperti itu ya. Contoh yang terakhir ada 1973. 19 to 19, 73-nya 73. Nah, kalau kalian baca dua-dua ini, dua angka dalam tahun, tidak perlu menggunakan kata N ya. Jadi N ini digunakan ketika kalian membaca 1900, jadi dibaca satu-satu seperti bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian mau membaca langsung dua angka, 1945, 1973, itu langsung 19-nya 19, 73-nya 73. Nanti bisa diulang lagi penjelasan saya ya. Nah, ini ada National Days di Indonesia. Hari-hari nasional di Indonesia, tanggal merah ya biasanya. Ada juga nggak tanggal merah sih. Tapi ini adalah perayaan hari nasional di Indonesia. Oke, listen and repeat after me. Coba. Dari tadi belum ada pronunciation drill ya.
Oke, listen and repeat after me. Dengarkan lalu ikuti apa yang saya katakan. April 21st. April 21st. Kartini Day. Kartini Day. April 22nd. April 22nd. Earth Day. Earth Day. May 1st. May 1st. Labor Day. Labor Day. May 2nd. May 2nd. National Education Day. National Education Day. May 20th. May 20th. National Awakening Day. National Awakening Day. May 22nd. May 22nd. Reformation Commemoration Day. Reformation Commemoration Day. June 1st. June 1st. Pancasila Day. July 22nd. July 22nd. National Children Day. National Children Day. August 17th. August 17th. Independence Day. Independence Day. October 2nd. October 2nd. Batik Day. October 5th. October 5th. Indonesian National Armed Forces Day. Indonesian National Armed Forces Day. October 28th. October 28th. Youth Pledge Day. Youth Pledge Day. November 10. November 10. Kalau V itu dibaca V ya, bukan F. Jadi F sama V itu beda. Kalau V itu ada kayak lebih berat. V. Okay? November 10. Heroes Day. Heroes Day. December 22nd. December 22nd. Mother's Day. Mother's Day. Nah, tugas kalian adalah mencari arti atau terjemahan dari hari-hari nasional Indonesia ini. Mungkin kalian sudah bisa menebak ya dari tanggalnya yang sudah kalian hafal. Tapi ada juga yang kalian mungkin nggak tahu mengenai Reformation Commemoration Day atau Indonesian National Armed Force Day. Coba ini tugasnya dicari terjemahannya. Dan ini ada di buku paket. Oke, kita lanjut. Nah, kita ketika membicarakan mengenai hari dan jam, kita pastinya akan membahas mengenai schedule. Schedule. Apa sih schedule? Iya, bisa ditebak ya, jadwal. Ini jadwal sekolah kalian ya. Nah, ini hari-harinya. Yuk, listen and repeat after me. Silahkan mendengarkan dan mengulangi apa yang saya bicarakan. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Yang sering kalian salah baca adalah di kata Selasa dan Kamis. Jadi Selasa dibacanya choose ya. Di choose gitu kan, Tuesday. Kalau Kamis ini jadi dibaca Thursday.
Thursday. Bu, kalau dibaca Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, boleh? Boleh. Kalau yang pakai Monday, ini D dibaca day, ini biasanya American. Kalau British atau orang Inggris, pakainya Monday, Tuesday, begitu ya. Jadi boleh day, boleh die. Sama artinya. Cuma beda kalau orang Amerika dan Inggris biasanya pelafalannya hanya pelafalannya yang berbeda. Beda-beda tipis saja. Oke, listen and repeat after me. English. 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 Math. Math. Arts. Arts. Religion. Religion. Indonesian. Indonesian. Science. Science. Citizenship. Citizenship. Sport. Sports. Social study. Social study. Indonesian. Oke, ini udah semua ya. Biasanya untuk sports bisa juga diganti PE. Jadi PE itu singkatan Physical Education, pendidikan olahraga. English, everybody udah tahu ya. Math dari kata mathematic, dia matematika. Arts, iya seni, seni apa aja. Religion, ya agama, religion. Science, IPA, ilmu pengetahuan alam, science. Indonesian, sudah tahu bahasa Indonesia ya. Lalu ada citizenship. Iya, citizenship ini adalah PPKN atau pendidikan kewarganegaraan. Sports, iya olahraga, everybody knows. Social study, iya, ada kata sosial, ada ini, ada belajar atau ilmu, berarti ilmu sosial atau IPS. Kalau IPA tadi science, kalau IPS social study. You got it? Paham ya? Ada lagi? Oke, udah semua. Good job, terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa untuk mensubscribe ya. Dan jangan lupa kunci dari kesuksesan dalam berbahasa Inggris itu ada beberapa. Yang pertama, kalian harus menghafal vocabulary. Harus hafalin itu, iya, kosakata. Kosakata baru dicatat, terus dihafalin artinya ya. Lalu yang kedua ada drilling. Jadi kalau sudah tahu artinya, kalian tinggal mendrill aja. Drilling ini untuk pronunciation. Jadi kalian bisa mendrill atau dibaca berulang-ulang sehingga mendapatkan pelafalan yang sempurna. Lalu ada praktis, sudah tahu bahasa Inggrisnya, sudah tahu cara bacanya, tinggal dipraktekin. Jadi praktisnya praktek. Contohnya kata how are you. Kalau nggak pernah dipraktekin ya udah lupa. Jadi praktek itu penting sekali. Kadang-kadang kalian lupa, sangat pemalu ya. Nah yang terakhir ada kata speak up. Jadi speak up ini kalian harus berusaha untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Kalian harus push diri kalian untuk ngomong bahasa Inggris ya. Karena itu adalah kunci, salah satu kunci yang sudah saya praktekkan dalam kehidupan saya. So you can learn English dari mana aja. Kalian bisa belajar bahasa Inggris juga, cuma dari buku atau podcast atau YouTube. Bisa dari song. Song itu sangat berpengaruh sekali karena waktu kecil saya sudah menghafalin beberapa lagu bahasa Inggris ya. Dulu nggak ada lagu Korea. Nah, saya bahasa Inggris lalu saya cari artinya. Lalu dari film-film, kalau dari film biasanya penggunaan bahasa Inggris ketika yang nggak ada di buku kalian temukan di film ataupun lagu. Karena biasanya kalau di lagu atau di film itu penggunaan bahasanya bahasa casual atau bahasa sehari-hari. Lalu dari video-video dan juga aplikasi lain. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Stay safe everyone.